Selamat pagi, Bapak Prof. Dr. Sparta, dan kepada para pemirsa, serta teman-teman mahasiswa Indonesian Banking School. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dengan judul Resiko Likuiditas. Kami berdelapan yang akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Bapak Kris. Selamat pagi, Bapak Dr. Sparta. Saya Chris dari Jakarta. Yang kedua, Bapak Wahyu. Selamat pagi, Prof. Sparta. Salam dari Purwakarta. Yang ketiga, Ibu Dumasi. Selamat pagi, Prof. Sparta dan Bapak Ibu semua. Saya dari Jakarta. Yang keempat, Bapak Haryanto. Selamat pagi, Prof. Sparta dan Bapak Ibu semuanya. Salam dari Malang. Yang kelima, Ibu Herlita. Selamat pagi, Profesor Sparta dan Bapak Ibu sekalian. Salam dari saya, Kisaran. Yang keenam, saya sendiri, Huda Perdana. Salam, Prof. Semarta dari Tegal. Yang ketujuh, Bapak Trio. Selamat pagi, Prof. Sparta. Salam dari Pematang Siantar. Dan yang kedelapan adalah Bapak Yeremia. Selamat pagi, Prof. Sparta dan Bapak Ibu sekalian. Salam dari Bengkulu. Nah, kami dari kelompok 3 dalam tugas ini mengacu pada buku yang berjudul Financial Institution Management, A Risk Management Approach, edisi ke-9. Karangan dari Anthony Saunders and Marcia Millian Cornet. Kami juga menggunakan silabus yang Bapak berikan ketika pada awal kuliah. Yang pertama yaitu pengertian resiko likuiditas. Yang kedua, penyebab resiko likuiditas. Yang ketiga, resiko likuiditas pada lembaga penyimpanan bank yang terdiri dari resiko likuiditas dari sisi kewajiban, resiko likuiditas dari sisi aset, kemudian mengukur exposure resiko likuiditas, ukuran resiko likuiditas baru, kemudian perencanaan likuiditas, kemudian liquidity risk dan bank runs. Kemudian yang keempat, resiko likuiditas pada lembaga keuangan lainnya atau IKNB yang terdiri dari asuransi jiwa, asuransi umum, dan dana investasi. Nah, dalam tugas kali ini semuanya akan memaparkan presentasi sesuai dengan tugas dari masing-masing. Adapun presentasi yang pertama dimulai dari Bapak Kris, nanti sampai dilanjutkan sampai dengan yang terakhir. Kepada Bapak Kris dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Huda atas waktunya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita akan membahas mengenai risiko likuiditas. Yang menjadi poin penting dalam pembahasan kita ini, kita akan mengerti apa itu risiko likuiditas dan beberapa penyebab atau apa saja yang melatar belakangi risiko likuiditas ini bisa terjadi pada sebuah perusahaan, dan kemudian apa saja eh, solusi yang diambil oleh manajemen jika terjadi risiko likuiditas ini. Baik, seperti yang sudah dibahas sebelumnya di kelompok 2 mengenai risiko kredit, maka kita akan mengetahui perbedaan antara risiko likuiditas dan risiko kredit. Kalau risiko kredit merupakan risiko kerugian yang timbul ketika pihak peminjam atau mitra bisnis gagal memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan perjanjian atau jatuh tempo. Misalnya, eh, gagal bayar pinjaman, obligasi, maupun piutang. Nah, jadi fokus daripada
risiko kredit ini adalah ketidakmampuan pihak lain untuk membayar hutang, sehingga risiko ini dapat mengancam solvabilitas lembaga jasa keuangan atau LJK. Nah, sedangkan kalau risiko likuiditas merupakan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dalam waktu tertentu. Nah, jadi karena kekurangan kas atau aset yang mudah dicairkan, meskipun perusahaan itu mempunyai aset, namun aset itu sulit untuk dicairkan. Contohnya, Bapak Ibu, pada perusahaan asuransi tidak memiliki cukup kas untuk membayar klaim pada polisi yang sudah jatuh tempo, meskipun memiliki banyak aset atau properti saham lainnya. Nah, jadi fokus dalam risiko likuiditas ini adalah ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan dana tunai tepat waktu. Nah, itu adalah pengertian daripada risiko likuiditas. Oke, kemudian biasanya risiko likuiditas ini ada dua sumber yang perusahaan itu bisa mengalami risiko likuiditas. Yang pertama itu dari sisi kewajiban, itu misalnya dari penarikan dana mendadak oleh nasabah dan juga dalam aset yang sulit dijual dengan cepat. Nah, jadi dalam metode pengukuran risiko dan regulasi ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menganalisa dan mencegah terjadinya krisis likuiditas ini terlebih dalam bank run. Nanti case ini akan lebih lanjut dibahas oleh timku terkait sumber-sumber atau penyebab terjadinya risiko likuiditas ini. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas kasus. Oke, ini adalah studi kasus bagaimana risiko. Ini akan ada dua kasus. Yang pertama itu adalah kasus terkait JP Morgan Chase. Ini menjadi pembelajaran bagi kita, di mana kasus ini bank Morgan Chase ini adalah salah satu bank terbesar di dunia yang sering dijadikan contoh dalam mengelola risiko likuiditas secara strategis. Nah, karena mereka menerapkan beberapa pendekatan atau persiapan dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi. Yang pertama, di sini mereka diversifikasikan sumber pendanaan. Artinya, mereka tidak hanya mengandalkan satu jenis dana atau misalnya deposito, tetapi dapat mereka menerbitkan beberapa surat utang, penempatan repo, dan menjaga aset ke pasar modal global. Nah, jadi ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Morgan Chase ini dalam menjaga risiko likuiditas supaya tetap aman. Kemudian mereka manajemen aset dan kewajibannya. Ya, jadi mereka memastikan keseimbangan jatuh tempo antara aset dan kewajiban sehingga tidak terjadi mischarge yang besar. Nah, kemudian cadangan likuiditas yang besar. Biasanya penyimpanan kas dan aset liquidity dalam JP Morgan ini dalam jumlah besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang mendadak jika terjadi risiko likuiditas. Nah, kemudian di kasus yang kedua ini adalah kasus krisis global ya keuangan di tahun 2008 dan 2009, di mana kasus ini bermula di Amerika Serikat dan kemudian menyebar di beberapa negara, yang di mana penyebab utamanya adalah meledaknya gelembung kredit perumahan. Nah, itu menyebabkan banyaknya lembaga keuangan mengalami kerugian besar. Nah, pemicu utamanya itu karena runtuhnya kepercayaan antar bank. Ini sehingga mengakibatkan reruntuhan banyak lembaga keuangan besar yang terlalu terpapar pada aset kredit yang bermasalah.
Kemudian ada juga lonjakan LIBOR sebelumnya, LIBOR atau London Interbank Overnight Rate. Nah, ini kasus ini adalah suku bunga pinjaman antar bank. Dalam situasi normal, memang LIBOR bank ini stabil, relatif stabil. Namun, ketika terjadi krisis di 2008 dan 2009 ini, LIBOR ini melonjak tajam karena bank-bank tersebut kepercayaan antara bank tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, jadi Bapak Ibu dalam memahami likuiditas ini sendiri dan menilai pinjaman ke bank sebagai alasan besar bahwa risiko itu penting untuk risiko likuiditas ini penting untuk dikelola dengan baik. Oke, akan dilanjutkan oleh tim saya. Terima kasih, Bapak Kris. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pembahasan tentang penyebab resiko likuiditas. Ada dua alasan penyebab risiko likuiditas. Yang pertama itu alasan dari sisi kewajiban, kedua alasan dari sisi aset. Alasan dari sisi kewajiban yaitu adanya peristiwa nasabah seperti deposan atau pemegang polis yang tiba-tiba ingin mencairkan deposito ataupun klaim atas asuransi ataupun deposito pada lembaga jasa keuangan. Yang kedua, alasan dari sisi aset, yaitu resiko timbul ketika lembaga keuangan kesulitan mencairkan aset dengan cepat tanpa mengalami kerugian untuk memenuhi ketersediaan dana. Berikut penyebab dari sisi kewajiban. Yang pertama, penarikan dana simpanan atau klaim secara mendadak. Bank atau lembaga keuangan bisa menghadapi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, misalnya penarikan simpanan atau penarikan atau klaim lebih awal dari nasabah asuransi. Nah, yang kedua, kewajiban jatuh tempo. Lembaga keuangan harus menyiapkan aset yang liquid untuk memenuhi kewajiban apabila kewajiban yang jatuh tempo dicairkan. Yang ketiga, ketergantungan pada pendanaan jangka pendek. Ketika institusi terlalu bergantung pada dana jangka pendek, misalnya dari pasar uang, mereka bisa menjadi rentan jika sumber ini tiba-tiba mengering atau menjadi mahal. Yang berikutnya, penarikan dana karena penurunan kepercayaan atau trust. Situasi ini dapat terjadi karena hilangnya kepercayaan nasabah, biasanya dari rumor-rumor negatif atau krisis keuangan pada bank tersebut. Berikutnya, menurunnya kualitas kredit institusi atau lembaga jasa keuangan. Ketika institusi terlalu bergantung pada investasi jangka pendek, jika peringkat kredit lembaga keuangan menurun, maka investor atau pemberi pinjaman enggan menyediakan dana atau hanya bersedia jika disertai premi risiko yang lebih tinggi. Kemudian, ketidaksesuaian jatuh tempo. Ketika jatuh tempo kewajiban lebih cepat daripada aset, maka
likuiditas bisa terganggu karena aset belum bisa dikonversi menjadi kas. Sumber dana dari lembaga keuangan. 3 aset utama perbankan terdiri dari kas atau uang tunai, investasi, ataupun pinjaman pihak ketiga. Lembaga keuangan dapat menggunakan sumber dana kas atau uang tunai, penjualan aset atau investasi, atau membeli dana pinjaman pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban. Aset yang paling liquid dalam lembaga jasa keuangan adalah kas atau uang tunai. Tetapi biasanya lembaga jasa keuangan meminimalkan cadangan kas sebagai aset karena tidak menghasilkan bunga. Sebagian besar LJK berinvestasi pada aset yang kurang liquid atau aset jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan bunga. Sebagian besar LJK biasanya membeli dana pinjaman dari pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban. Opsi ini memiliki risiko, yaitu bunga dana pinjaman relatif lebih tinggi atau mahal pada saat dibutuhkan. Kemudian, penyebab likuiditas dari sisi aset. Yang pertama, aset kurang liquid atau tidak bisa dijual dengan cepat. Aset-aset seperti pinjaman jangka panjang, properti, atau surat berharga yang tidak aktif diperdagangkan bisa sulit untuk dicairkan dengan segera. Kemudian penurunan nilai pasar aset. Dalam kondisi pasar stres, nilai pasar aset bisa turun drastis, sehingga menjualnya akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kemudian kualitas aset yang buruk. Jika banyak aset mengalami penurunan kualitas kredit, misalnya kredit macet, maka aset tersebut tidak bisa dijadikan jaminan atau sulit dijual. Kemudian konsentrasi pada aset tertentu. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi pada sektor atau jenis aset tertentu membuat institusi rentan terhadap krisis pada sektor tersebut. Misalnya, jika sebagian besar aset ditempatkan pada sektor properti, saat sektor tersebut jatuh, nilai dan likuiditas aset akan ikut anjlok. Kemudian, mismatch antara profil aset dan kewajiban. Jika aset memiliki jatuh tempo yang jauh lebih panjang daripada kewajiban, institusi mungkin tidak bisa mencairkan dana tepat waktu tanpa menjual aset secara paksa dan murah. Berikut contoh-contoh risiko likuiditas pada lembaga keuangan. Salah satu contoh adalah Bank Senturi pada tahun 2008. Dari sisi kewajiban, masalah yang terjadi, bank rush penarikan dana nasabah, yaitu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, karena beredar rumor tentang kondisi keuangan bank yang memburuk. Ini mengakibatkan ketidaksiapan bank dalam menyediakan kas untuk memenuhi penarikan yang menyebabkan likuiditas yang sangat parah. Kemudian dari sisi aset, apa masalah yang terjadi pada Bank Senturi? Bank Senturi memiliki aset dalam bentuk surat-surat berharga yang illiquid dan tidak mudah untuk dijual.
Ini mengakibatkan di saat bank membutuhkan dana, bank sangat kesulitan untuk mencairkan aset dengan cepat. Kemudian contoh dari lembaga keuangan yaitu asuransi Jiwasraya. Dari sisi kewajiban, apa masalahnya? Masalahnya adalah Jiwasraya menjual produk saving plan, tabungan asuransi dengan imbal hasil yang sangat tinggi dan jatuh tempo pendek. Ini mengakibatkan saat pemegang polis menagih dana saat jatuh tempo, Jiwasraya tidak mampu membayar dikarenakan terkait pemenuhan modal yang mereka harus penuhi, sehingga mereka tidak dapat memasarkan produk dan mendapatkan dana baru untuk memenuhi kewajiban. Dari sisi aset, masalah yang terjadi adalah investasi Jiwasraya yang sebagian besar ditempatkan pada saham-saham gorengan atau saham-saham tidak likuid dan berkinerja buruk, serta reksadana dan underlying aset beresiko tinggi. Ini mengakibatkan ketika dibutuhkan dana, aset tidak dapat dijual dengan cepat atau hanya dijual dengan menanggung kerugian besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Haryanto. Kepada Bapak Haryanto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Wahyu dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin akan kami jelaskan untuk risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan atau depository institution. Mungkin sebelumnya sudah diulas mengenai apa itu risiko likuiditas sisi kewajiban, di mana lembaga penyimpanan atau depository institution memiliki kewajiban jangka pendek yang signifikan seperti rekening giro dan rekening transaksi lainnya yang mendanai aset jangka panjang. Pemegang rekening giro dapat meminta penarikan tunai kapan saja, menciptakan tekanan likuiditas bagi depository institution. Adapun jenis-jenis rekening, yang pertama adalah rekening giro, di mana rekening giro nasabah dapat menarik uang kapan saja, yang membuat depository institution harus setiap saat menyiapkan dananya karena setiap saat akan bisa diambil. Kemudian rekening now mungkin bisa diartikan adalah merujuk pada tabungan digital yang bisa dibuka dan dikelola sepenuhnya secara online tanpa datang ke kantor cabang bank. Tabungan ini menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dan mengakses laporan rekening melalui aplikasi atau platform digital yang disediakan oleh bank, sehingga nasabah dapat secara mandiri untuk mengelola keuangannya pada bank tersebut. Kemudian rekening MMDA atau disebutnya Money Multiplier Deposit. Ini adalah jenis rekening tabungan yang menghubungkan selalu tabungan Anda dengan deposito berjangka. Dengan kata lain, saldo tabungan Anda secara otomatis akan dipindahkan ke deposit berjangka. Jika mencapai batas tertentu dan bisa kembali ke rekening tabungan, dan jika saldo deposit berjangka menurun, maka akan di bawah batas minimum. Kemudian depository institution sering melikuidasi kontrak rekening deposito atas permintaan nasabah. Namun beberapa rekening kemungkinan penundaan penarikan dengan pemberitahuan sebelumnya, atau kita bisa memberikan penaltinya. Depository institution harus mengelola risiko likuiditas dengan dua pendekatan. Yang pertama, manajemen likuiditas yang dibeli. Dalam artian, depository institution bisa membeli likuiditas di pasar interbank, menerbitkan sertifikat deposito, atau menjual surat berharga. Ini membantu depository institution untuk mempertahankan neraca keuangan tanpa harus melikuidasi aset. Kemudian yang kedua, manajemen likuidasi yang tersimpan. Dalam artian, menggunakan cadangan kas untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas, ini dapat menyebabkan penurunan total aset dan kewajiban karena cadangan yang digunakan tidak lagi tersedia. Adapun kami lampirkan juga tabel. Kemudian penyebab pengaruh penurunan dari simpanan bisa tadi dilihat di tabel. Kita bisa melihat beberapa penurunan yang ada di tabel tersebut. Kemudian resiko likuiditas yang dibeli. Kita melihatnya dari sisi aset, di mana peningkatan permintaan pinjaman dapat menyebabkan kesulitan likuiditas. Depository institution harus siap dengan cadangan likuiditas untuk memenuhi permintaan pinjaman dan penarikan yang secara tiba-tiba dilakukan oleh debitur. Kemudian ini menuntut depository institution untuk memiliki strategi yang matang dalam mengelola risiko likuiditas agar tidak terjadi krisis keuangan. Strategi pengelolaan depository institution perlu menerapkan berbagai strategi untuk mengelola risiko likuiditas, seperti memantau dan menganalisa arus kas secara berkelanjutan. Kedua, menyusun rencana darurat untuk kondisi likuiditas yang tidak terduga. Kemudian, mengoptimalisasi kondisi antara manajemen likuiditas yang dibeli dan tersimpan untuk memastikan kesediaan dana yang cukup. Adapun yang kita bisa amati bahwasanya manajemen risiko likuiditas yang efektif sangat penting bagi lembaga penyimpanan untuk menjaga stabilitas finansial dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada nasabah. Dengan pendekatan yang tepat, depository institution dapat mengurangi risiko dan memastikan kelangsungan operasionalnya. Terima kasih, akan diteruskan oleh Ibu Herlita. Terima kasih Pak Untoro. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Di sini kita menjelaskan cara mengukur exposure risiko likuiditas depository institution. Ada 4 cara. Yang pertama, kesenjangan pembiayaan atau funding gap. Di sini funding gap adalah selisih antara aset dan liabilitas dalam suatu periode waktu tertentu atau diberikan tenor. Biasanya dianalisis pada saat kerangka atau investasi tersebut jatuh tempo. Yang pertama kita bagi jangka pendek, yaitu 0 sampai 30 hari. Dan yang kedua menengah 1 sampai dengan 3 bulan. Dan yang ketiga panjang jika lebih dari 1 tahun. Adapun perbedaan antara rata-rata pinjaman dengan simpanan inti. Jika kesenjangan besar menandakan ketergantungan tinggi pada pinjaman pasar yang meningkatkan likuiditas. Next. Yang kedua, cara mengukur exposure risiko likuiditas, ada posisi likuiditas bersih. Yang dimaksud dengan posisi likuiditas bersih adalah selisih antara aset likuid dan liabilitas jangka pendek dalam satu periode tertentu. Hal itu mencerminkan kemampuan aktual lembaga untuk memenuhi kewajiban mutlak dari si nasabah. Perbandingan antara sumber likuiditas atau aset likuid, kapasitas pinjaman, dan penggunaan likuiditas. Posisi likuiditas bersih sama dengan aset likuid dikurang dengan kewajiban jangka pendek. Jika hasilnya positif, tentunya surplus likuiditasnya. Sedangkan jika negatif, risiko tekanan likuiditasnya sudah pasti tinggi. Next. Dan yang ketiga, rasio-rasio pembanding. Rasio terhadap pinjaman atau yang dikatakan loan to deposit ratio atau LDR, kita bisa lihat di sini dengan rumus LDR sama dengan total pinjaman yang diberikan dibagi dengan total dana pihak dari ketiga. Fungsinya yaitu untuk mengukur seberapa besar dana yang dihimpun dari pihak ketiga tersebut, seperti simpanan nasabah, tabungan, deposito, itu disalurkan menjadi pinjaman untuk ke nasabah yang lainnya. Artinya interpretasinya, jika LDR-nya atau loan to deposit ratio-nya di bawah 80%, maka likuiditas relatif tinggi. Lembaga mungkin memiliki lebih banyak dana yang tidak disalurkan. Artinya dana yang ada di lembaga tersebut tidak disalurkan kepada para
peminjam atau nasabah. Kemudian ada LDR atau loan to deposit ratio-nya antara 80 ke 100%. Dalam kisaran ideal hal ini disebut bisa efisien dalam menyalurkan dana. Artinya dana yang ada di lembaga tersebut bisa disalurkan. Kemudian yang ketiga, LDR lebih dari 100%, yang artinya risiko likuiditas meningkat karena pinjaman yang disalurkan melebihi dana yang tersedia dari nasabah. Artinya pinjaman lebih banyak daripada dana yang ada saving yang dari nasabah. Kemudian kita bisa lihat juga dari rasio-rasio pembanding, yaitu dari rasio dana pinjaman atau loan funding ratio, atau yang sering dikatakan LFR. Rumusnya yaitu loan funding ratio sama dengan total pendanaan pinjaman dibagi dengan total pendanaan atau total aset atau dana dari pihak ketiga. Fungsinya yaitu mengukur seberapa besar pinjaman yang diberikan dari lembaga tersebut dibandingkan dengan total pendanaan yang tersedia. Rasio ini menunjukkan apakah suatu lembaga memiliki cukup pendanaan stabil untuk mendukung jumlah pinjaman yang diberikan dari lembaga. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa ketergantungan pada pinjaman yang lebih besar yang tentunya dapat meningkatkan risiko likuiditas, terutama jika dana pinjaman tersebut berjangka pendek. Kemudian ada lagi rasio pembandingnya, itu rasio komitmen pinjaman terhadap aset atau yang sering dikatakan loan commitment to asset ratio atau LCAR. Bisa kita lihat di sini rumusnya, loan commitment to asset ratio sama dengan komitmen pinjaman yang belum tersalurkan dibagi dengan total aset. Yaitu fungsinya mengukur komitmen yang telah diberikan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pinjaman yang belum disalurkan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Bisa diinterpretasikan jika tinggi menunjukkan bahwa lembaga memiliki banyak komitmen pinjaman yang belum disalurkan yang bisa menjadi potensi kewajiban di masa depan. Sedangkan jika interpretasi rendah, itu menunjukkan bahwa lembaga tidak memiliki komitmen pinjaman yang besar yang belum disalurkan ke masyarakat sehingga memiliki posisi likuiditas yang lebih baik. Ketiga, indeks likuiditas ini dari yang ketiga dari cara mengukur exposure risiko likuiditas. Mengukur kerugian potensial dari pelepasan aset secara mendadak, dan indeks likuiditas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu lembaga untuk mengubah asetnya menjadi kas tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi konversi aset ke kas secara keseluruhan. Di sini kita rumuskan rumus umum indeks likuiditas atau liquidity index sama dengan sigma nilai pasar aset dikalikan dengan tingkat likuiditas dibagi dengan total nilai pasar aset. Adapun fungsi dan manfaatnya di sini kita paparkan. Satu, untuk mengukur kualitas likuiditas portofolio aset. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam stress test dalam pengambilan keputusan treasury. Dan yang ketiga digunakan dalam asset liability management atau ALM. Next. Kemudian di sini ada regulasi Basel terkait risiko likuiditas. Yang pertama, liquidity coverage ratio atau LCR. Tujuannya itu bisa menjamin bank memiliki aset liquid yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kewajiban kas dalam 30 hari ke depan dalam kondisi stres. Ini bisa kita lihat dari rumusnya, LCR sama dengan aset liquid berkualitas tinggi dibagi dengan arus kas keluar bersih selama 30 hari. Standar minimumnya sama dengan 100%. Dan yang kedua, Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Tujuannya adalah untuk mendorong pendanaan jangka panjang yang stabil untuk mendukung aset jangka panjang pula. Sedangkan rumusnya di sini NSFR sama dengan pendanaan stabil yang tersedia dibagi pendanaan stabil yang dibutuhkan. Standar minimumnya sama dengan 100%. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan saudara kita Pak Huda.
Oke, terima kasih Ibu Herlita. Nah, saya akan melengkapi tentang perhitungan yang disampaikan sebelumnya ya, yaitu langkah tambahan untuk mengendalikan likuiditas. Maksudnya di sini si bank itu kan mempunyai risiko yang sebutkan di atas tadi ya. Bagaimana risiko likuiditas itu bisa dikendalikan dengan baik. Nah, untuk antisipasi itu yang pertama yaitu ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas. Itu harus kita cek dengan membandingkan kapan uang masuk yang diakui sebagai aset dan kapan uang keluar atau dinamakan liabilitas. Nah, bank wajib melaporkan data ini kepada PAS secara rutin biar mereka bisa memantau kapan bank ini dikategorikan dan aman. Selanjutnya yaitu konsentrasi pendanaan, di mana kita sarankan agar bank menghindari ketergantungan dana yang besar. Jika bank hanya mengandalkan satu sumber yang besar, sementara sumber itu menarik dananya, bisa menyebabkan krisis likuiditas. Nah, kita juga harus menyiapkan aset tanpa beban sebagai sumber dana cadangan. Kemudian LCR per mata uang juga sangat penting karena resiko falas ataupun resiko non rupiah juga fluktuatif, jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian juga pantauan dari data pasar itu dilakukan secara real time. Karena kalau kita menggunakan data yang lag ataupun terpending, akan mengganggu dari untuk menentukan bagaimana likuiditas terhadap bank itu. Nilainya seberapa sih? Jadi angka-angka tadi tidak bisa diterapkan dengan akurat. Nah, apa sih pentingnya perencanaan likuiditas? Yang pertama, menentukan langkah sebelum krisis terjadi. Jadi, krisis bisa diantisipasi dengan perencanaan likuiditas. Kemudian mengoptimalkan biaya pendanaan, jadi dana yang masuk ke bank sudah dipastikan aman, tidak terjadi kekurangan dana. Kemudian mengurangi keharusan memiliki cadangan dana berlebih. Seperti tadi, nilai positif dan negatif seperti perhitungan sebelumnya, yang standar adalah dengan nilai yang sebanding. Oke, selanjutnya komponen rencana likuiditas itu penjabaran tanggung jawab manajerial saat krisis. Fungsi manajer di sini sangat penting karena mereka lah pengambil keputusan di saat situasi yang genting. Kemudian persiapan identifikasi penyedia dana yang cenderung menarik dana lebih cepat. Hal ini biasa terjadi pada reksadana pensiun, bank kecil, dan individu. Nanti di belakang ada skemanya dengan skala berbeda-beda. Kemudian prediksi penarikan dana dan sumber aktif itu simulasi mingguan, bulanan, ataupun kuartalan. Kemudian sumber dana pinjaman antar bank atau LIBOR dari bank. Kemudian strategi pelepasan aset dan batasan internal pinjaman. Tapi ini pelepasan aset ini kan tidak mudah ya, tidak liquid seperti sebelumnya. Jadi harus merencanakan likuiditas ini dengan sangat baik dan hati-hati. Oke, selanjutnya di sini kita paparkan untuk contoh tabel rencana likuiditas ya. Tadi di sini ada sumber dana, itu kita bagi dari reksadana, dana pensiun, bank koresponden, usaha kecil, dan nasabah perorangan. Andai kata ada total deposito 250 juta dengan penjabaran seperti yang di tabel, itu kita harus bisa memilah resiko penarikan maksimum itu bisa dipilah mulai dari sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Biasanya reksadana memang menarik dana sewaktu-waktu ya, jadi resiko penarikan maksimumnya itu sangat tinggi.
kemudian diikuti dengan dana pensiun, hingga yang sangat rendah adalah nasabah perorangan. Nah, jadi itu ada potensi 1 mingguan, 1 bulan, dan 1 kuartal. Itu si bank harus merencanakan likuiditasnya dengan baik. Nah, sumber dana ini apa sih? Siapa yang menaruh di bank tadi ya, dari reksadana sampai dengan nasabah perorangan. Kemudian total deposito itu kita asumsikan 250 juta untuk menghitung rencana likuiditas dengan rumus yang telah disampaikan pada slide sebelumnya. Kemudian resiko penarikan maksimum sudah terukur ya resikonya, antara sangat tinggi, sedang, sangat rendah. Nah, kemudian waktu untuk pengambilan uang itu 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 kuartal. Selanjutnya ada diagram strategi ya. Seperti nampak yang di gambar itu ada tabelnya, yaitu di mana perkiraan penarikan deposito itu ada dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, ataupun dalam 1 kuartal. Kemudian, di sini jika terjadi penarikan, maka harus disiapkan sumber dana cadangan, di mana untuk menutup penarikan deposito yang sewaktu-waktu tadi, itu kita harus siapkan pahitnya dengan menjual aset, meminjam di bank lain, kemudian pinjaman dana darurat ke bank sentral. Nah, adapun diagram ini fungsi untuk memberi visual agar pengambil keputusan bisa melakukan keputusan dengan cepat dan cermat. Oke, dari presentasi saya, slide ini dari saya sekian, kemudian bisa dilanjutkan oleh Bapak Trio, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Huda. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Bank runs. Penarikan uang secara besar-besaran dari bank terjadi ketika sejumlah besar deposan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dan bergegas menarik uang mereka sekaligus. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Bank beroperasi dengan sistem cadangan fraksional. Mereka hanya menyimpan sebagian kecil simpanan sebagai uang tunai dan meminjamkan sisanya. Jadi mereka tidak memiliki cukup aset liquid untuk membayar semua orang sekaligus. Kemudian diskon window adalah fasilitas yang disediakan oleh bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau di Indonesia, Bank Indonesia, yang memungkinkan bank meminjam uang jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Nah, tujuannya adalah ini merupakan pilihan pemberi pinjaman terakhir untuk membantu bank saat mengalami tekanan, seperti saat bank mengalami penarikan dana besar-besaran atau krisis likuiditas. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bank menjaminkan agunan, misalnya surat berharga pemerintah, untuk meminjam dana, biasanya dengan suku bunga yang sedikit lebih tinggi, atau disebut juga dengan suku bunga diskonto, daripada suku bunga pasar. Sasarannya adalah mencegah kekurangan likuiditas sementara berubah menjadi krisis solvabilitas. Berikutnya ada deposit insurance. Melindungi para deposan dengan menjamin bahwa mereka akan mendapatkan kembali uang mereka hingga batas tertentu jika bank mereka mengalami kebangkrutan. Contohnya di Amerika Serikat, FDIC ini merupakan singkatan dari Federal Deposit Insurance Corporation, mengasuransikan simpanan hingga 250.000 per deposan per bank yang diasuransikan. Nah, kalau di Indonesia, LPS menjamin simpanan itu hingga 2 miliar per deposan per bank. Dampak dari hal ini adalah mengurangi kemungkinan terjadinya penarikan uang secara besar-besaran di bank karena orang tahu uang mereka aman bahkan jika bank sedang bermasalah. Bagaimana ketiga alat ini saling berkaitan?
Di sini dijelaskan bahwa ketiga alat ini berinteraksi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Deposit insurance mengurangi kepanikan dan risiko penarikan besar-besaran bank. Kemudian jika penarikan dana mulai terjadi, bank dapat menggunakan diskon window untuk mendapatkan dana darurat. Kemudian bersama-sama mereka mencegah masalah lokal menyebar melalui sistem keuangan yang lebih luas. Karena memang terjadinya masalah dalam suatu bank, krisis dalam suatu bank bisa menyebar ke bank lain. Sehingga seharusnya ketika suatu bank mengalami masalah likuiditas, seharusnya dia bisa menggunakan diskon window ini untuk mendapatkan dana darurat. Berikut adalah ringkasan alur ketiga alat itu. Bank run ini merupakan orang menarik dana karena kehilangan trust. Kemudian bank tidak dapat memenuhi permintaan krisis likuiditas akibat dari nasabah atau deposit menarik dananya secara besar-besaran, sehingga bank kekurangan krisis likuiditas. Nah, pada saat bank mengalami krisis likuiditas, bank dapat menggunakan fasilitas diskon window, merupakan dana yang jangka pendek yang bisa dipinjam dari bank sentral. Kemudian deposit insurance mulai berlaku jika bank mengalami kebangkrutan. Nah, hal ini dapat mengurangi kepanikan dan dapat menjaga trust, kepercayaan daripada deposan. Baik, slide berikutnya akan disampaikan rekan kami, Bapak Theo. Silakan Bapak Theo. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai risiko likuiditas pada jenis lembaga keuangan lainnya. Perusahaan asuransi jiwa, risiko likuiditas tidak hanya pada bank, perusahaan asuransi jiwa juga menghadapi risiko likuiditas. Risiko muncul dari kebutuhan membayar pembatalan polis dan kebutuhan operasional. Nilai penyerahan polis. Jika pemegang polis mencairkan polis lebih awal, perusahaan harus membayar nilai penyerahan. Nilai penyerahan biasanya lebih rendah dari nilai nominal polis dan dikenakan pajak jika dicairkan sebelum jatuh tempo. Contohnya terjadi yaitu pada krisis moneter tahun 1998 dan juga pada kasus COVID 2019-2020 di mana banyak polis yang lapse sehingga para nasabah tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran premi mereka. Selanjutnya, sumber likuiditas. Perusahaan mengandalkan beberapa poin penting, yaitu pendapatan premi, kemudian hasil investasi seperti obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah menjadi cadangan likuiditas utama. Resiko ketika premi menurun. Jika pendapatan premi tidak mencukupi, perusahaan harus menjual aset likuid. Dalam kondisi ekstrim harus menjual aset tidak likuid seperti KPR ataupun sekuritas, bahkan dengan harga rendah, yaitu beresiko menjadi kerugian besar bagi perusahaan. Next. Resiko solvabilitas dan RAS. Ketakutan akan kondisi keuangan perusahaan bisa menjadi menurunkan premi baru, kemudian mendorong pemegang polis lama mencairkan polis lebih awal. Komitmen pinjaman. Perusahaan asuransi jiwa juga memiliki komitmen pinjaman, terutama di sektor properti komersial. Ini menambah risiko likuiditas dari sisi aset. Peran skema penjamin negara. Skema ini dirancang untuk mencegah panik surrender, namun nilai dan cakupannya lebih rendah dibandingkan asuransi simpanan di bank. Contoh yang terjadi yaitu pada kasus AIG tahun 2008 mengalami kerugian besar dari produk kredit default swap
jaminan gagal bayar terhadap obligasi atau pinjaman. Meningkatnya kebutuhan likuiditas membuat EIG kesulitan mendapatkan dana dari pasar karena kepercayaan investor menurun. Banyak kreditur enggan memberikan pinjaman kepada EIG yang sedang mengalami tekanan keuangan. Situasi ini berujung pada intervensi pemerintah Amerika Serikat di mana EIG menerima dana bailout dari pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Tanpa bantuan tersebut, EIG berpotensi bangkrut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dumasi. Kami persilakan, Bu. Terima kasih, Pak Theo. Ya, saya lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat seperti apa risiko likuiditas itu berada di asuransi jiwa, maka mari kita sekarang melihat seperti apa risiko likuiditas ini di perusahaan asuransi umum. Jadi agak berbeda dengan asuransi jiwa. Untuk asuransi umum, karakteristik polisnya itu tidak sebesar risiko yang dialami oleh asuransi jiwa. Mengapa? Coba kita lihat satu persatu. Kalau kita lihat dari sisi karakteristik polisnya, asuransi umum ini menjamin risiko banyak sekali ya, ratusan jenis produk yang ada di asuransi umum. Salah satunya adalah property insurance, kendaraan bermotor, personal insurance, bahkan termasuk health insurance yang memang bisa di-cover baik oleh asuransi jiwa maupun asuransi umum, marine insurance baik kargo maupun marine hull, kemudian financial insurance seperti credit insurance, trade credit insurance, bonding, dan lain-lain. Nah, risiko klaimnya tidak pasti memang untuk asuransi umum ini, namun biasanya dapat diprediksi menggunakan data statistik ataupun aktuaria. Dan di industri asuransi, misalnya di Indonesia, kita ada yang namanya BPPDAN, badan yang mengumpulkan semua laporan polis yang ada yang di-cover di property insurance atau asuransi kebakaran. Dan juga klaimnya, sehingga kita bisa melihat jenis-jenis okupasi apa yang risky dan bagaimana kemungkinannya terjadi baik dari sisi frekuensi maupun severity-nya. Kemudian risiko asuransi umum ini dikelola dengan prinsip prudentiality yang sangat tinggi, prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Dan dari jenisnya dia bisa bersifat premi tunggal, umumnya premi tunggal yang dibayar secara tahunan, namun juga ada yang long term seperti di asuransi mobil yang terkait dengan kredit kendaraan bermotor yang mungkin periodenya ada tenornya bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Dan di asuransi KPR bisa tenornya bisa bahkan sampai 15 tahun. Nah, dari sisi likuiditas dan aset di asuransi umum ini cenderung liquid dan jangka pendek, ya, sehingga dari sisi penempatan investasinya pun itu sudah sangat diatur oleh otoritas jasa keuangan, karena asuransi umum itu harus dengan sigap bisa membayar jika terjadi klaim-klaim yang sehari-hari. Contohnya tadi asuransi kendaraan bermotor. Mungkin kalau asuransi kebakaran tidak selalu terjadi ya, bahkan itulah yang menyebabkan dia rate ataupun suku preminya pun itu dicas per mil karena kejadiannya tidak seperti kecelakaan kendaraan bermotor yang kejadiannya bisa lebih sering sehingga preminya pun didasarkan pada persentase, misalnya 3% untuk asuransi all risk. Demikian pula untuk jenis-jenis asuransi lainnya. Nah, diversifikasi portfolio investasi di asuransi umum itu sangat jamak ataupun umum dilakukan untuk menghindari konsentrasi pada aset yang tidak likuid. Karena tadi asuransi umum harus sangat likuid. Kemudian juga dia harus memiliki yang namanya reasuransi, yaitu asuransi yang menanggung, perusahaan yang menanggung kembali resiko yang ditransfer oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. Jadi sebagian beban klaim itu baik yang besar maupun yang kecil itu diberikan atau ditransfer lagi resikonya, dialihkan lagi kepada pihak lain yang disebut sebagai reasuransi.
Lalu dari sisi risiko likuiditas, terjadi risiko likuiditas di asuransi umum ini jika banyak polis yang dibatalkan atau tidak diperpanjang. Nah, apa yang memungkinkan ini terjadi? Nah, biasanya mungkin tadi, kalau kita tadi sudah mendengarkan baik di asuransi jiwa ataupun mungkin di perbankan, trust itu bisa membuat orang tidak mau lagi memperpanjang polis di suatu perusahaan. Katakanlah sebuah perusahaan asuransi ternyata mungkin sedang heboh diberitakan secara keuangan karena grupnya mengalami masalah misalnya sehingga dikhawatirkan tidak bisa membayar klaim sehingga orang berlomba-lomba memindahkan asuransinya ke perusahaan asuransi lain. Meskipun demikian di asuransi umum kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Tapi apa yang sering terjadi di asuransi umum adalah kejadian katastrofik ataupun bencana. Bencana bukan hanya di Indonesia, di internasional sangat sering terjadi bencana-bencana besar yang terkait dengan natural disaster. Misalnya seperti badai Andrew, Katrina misalnya di Amerika, ataupun gempa bumi dan yang lain-lain. Nah, kemudian resiko lain juga adalah jika salah satu perusahaan asuransi misalnya menginvestasikan aset, mereka berinvestasi pada aset-aset yang tidak liquid. Jadi saya summary-kan lagi bahwa risiko likuiditas di perusahaan asuransi umum itu sebenarnya relatif lebih rendah dalam kondisi normal. Karena premi itu dibayar tadi baik per tahun maupun sebagai long term ya, tapi semua dibayar di awal. Dan klaimnya pun bersifat jangka pendek serta terukur. Namun tadi ketika terjadi kejadian luar biasa seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau peristiwa besar berskala nasional, maka perusahaan dapat menghadapi gelombang klaim dalam jumlah besar dan bersamaan. Yang ini bisa menimbulkan tekanan besar terhadap likuiditas. Dalam kondisi tersebut, perusahaan asuransi harus memiliki cadangan likuid yang cukup untuk dan dukungan reasuransi yang kuat ya, tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, karena jika tidak mereka bisa mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban klaim secara tepat waktu. Kita balik lagi ke slide sebelumnya, saya masih di slide sebelumnya. Kalau kita bisa melihat contoh-contoh yang terjadi di sini adalah contohnya gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Itu kalau tidak ada reasuransi yang benar, yang pas, itu akan banyak perusahaan asuransi yang tidak bisa membayar klaim. Mengapa? Karena itu sesuatu yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Baru pernah terjadi terbesar di Indonesia. Gempa Padang menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa juga di mana ternyata gedung-gedung pemerintah pada saat itu tidak diasuransikan. Meskipun contohnya kami sebagai perusahaan asuransi Sinarmas, kami merupakan pembayar pertama saat itu dan langsung membayar klaim kita dalam tempo hari ketiga saja kita sudah membayar klaim. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa ketika perusahaan itu sangat liquid, dia bisa segera membayar. Ya, tapi tadi saya mungkin singgung sedikit, di gempa Padang itu banyak yang tidak diasuransikan terutama gedung pemerintah yang menyebabkan akhirnya Kementerian Keuangan menetapkan peraturan bahwa semua aset Kementerian Keuangan harus diasuransikan. Kemudian banjir besar Jakarta pada tahun 2002, 2007 dan 2013 ini juga kalau tidak dibarengi dengan reasuransi yang pas, yang baik, perusahaan-perusahaan reasuransi yang bonafit, maka ini juga bisa menyebabkan likuiditas, problem likuiditas di perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dan yang paling parah adalah kerusuhan sosial Mei tahun 1998 yang menyebabkan bahkan sampai hari ini masih ada perusahaan asuransi yang belum membayar klaimnya karena ditolak oleh Singapore Reinsurance Association yang menyebutkan peristiwa itu sebagai peristiwa penggulingan pemerintah yang tidak di-cover oleh asuransi. Jadi sangat penting bagi sebuah perusahaan umum untuk memiliki proteksi reasuransi yang betul, yang benar, dan bonafit. Supaya ketika terjadi bencana besar, itu perusahaan asuransi tetap bisa membayar kewajibannya dengan cepat, tepat, dan dengan angka yang benar.
Kemudian kebakaran, mungkin yang baru-baru ini kita saksikan bersama atau dengar bersama adalah kebakaran hutan di LA ya. Tapi sebelumnya hal seperti ini juga sudah pernah terjadi tahun 2017 dan 2020 di California. Dan yang terbaru 2025 kemarin. Itu yang menyebabkan rate asuransi bahkan meningkat tinggi. Karena ternyata banyak perusahaan asuransi yang terdampak oleh klaim tersebut. Dan yang juga pasti kita semua tidak bisa lupakan adalah gempa dan tsunami Jepang yang telah memperak-perandakan dunia reasuransi di seluruh dunia ini. Kemudian kita mungkin bisa melihat lagi bagaimana mitigasi risiko likuiditas di asuransi umum untuk menghadapi hal-hal yang seperti tadi. Peristiwa bencana besar atau kerusuhan sosial itu secara nyata dapat menggoyahkan neraca perusahaan asuransi umum. Nah, supaya hal ini bisa diatasi, mitigasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi umum adalah perencanaan likuiditas yang matang dan juga mempersiapkan cadangan kas yang memadai dan perlindungan reasuransi yang sesuai dengan profil risiko. Sangat penting bagi perusahaan reasuransi untuk mendapatkan proteksi reasuransi yang bonafit ya, dan juga termasuk untuk resiko sosial politik. Karena banyak sekali perusahaan reasuransi yang tidak mau menjamin resiko politik seperti civil commotion yang terjadi pada tahun 1998. Kemudian mari kita lihat lagi, kalau tadi kita sudah lihat di asuransi jiwa dan asuransi umum, mari sekarang kita lihat bagaimana risiko likuiditas di dana investasi. Oke, apa itu dana investasi? Bagaimana jenis dan mekanismenya? Jadi dana investasi ini misalnya adalah reksadana atau hedge fund, di mana prosesnya adalah mengumpulkan dana dari investor melalui penjualan saham, lalu menginvestasikannya dalam aset seperti saham dan obligasi. Nah, di sini ada dua macam, ada reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Nah, untuk reksadana terbuka, investor dapat membeli dan menjual saham itu kapan saja berdasarkan NAB ya, nilai aktiva bersih. Contohnya reksadana di pasar uang misalnya. Nah, sedangkan di reksadana tertutup ini memiliki jumlah saham yang tetap dan harganya bisa berbeda dari nilai aktiva bersih atau NAB. Karena mengapa? Dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Jadi contohnya ini misalnya reksadana di properti, ya. Jadi baik dana investasi baik yang reksadana terbuka maupun tertutup ini memiliki risiko likuiditas yang berbeda, namun sangat signifikan. Likuiditas yang rendah dapat mempersulit pencairan dana dalam waktu singkat, terutama ketika terjadi gejolak pasar atau peningkatan kebutuhan dana mendadak dari investor. Institusi seperti lembaga keuangan non-bank ya. Contohnya ya, di reksadana terbuka ini memungkinkan investor mencarikan unit penyertaannya tuh anytime gitu ya. Nah, ini menuntut manajer investasi untuk harus menjaga likuiditas portfolionya itu supaya mampu memenuhi permintaan redemption. Nah, di sini ada risikonya. Risikonya apa? Bila portfolio didominasi oleh aset yang tidak liquid, contohnya saham lapis 3, obligasi korporasi, atau aset properti, maka manajer investasi mungkin terpaksa harus menjual aset dalam kondisi harga rendah atau yang juga disebut sebagai fire sale. Nah, ini kan merugikan ya. Atau juga terjadi penarikan dana besar-besaran atau mass redemption mass redemption ini bisa menurunkan NAB juga dan menciptakan kerugian yang kolektif, yang massal. Kalau kita bisa lihat contoh kasus adalah pada April 2025 nih baru ya, IHSG anjlok. Kombinasi tekanan global akibat Trump nih dan sentimen negatif di sektor properti dan perbankan mendorong investor kita mencairkan unit reksadana dan manajer terpaksa melepas saham pada harga rendah yang akhirnya memperparah penurunan pasar. Kemudian kita lihat lagi misalnya di Maret 2020 waktu pandemi COVID-19 juga terjadi panic selling mendorong redemption, mendorong banyak sekali terjadi redemption. Bahkan beberapa manajer menangguhkan sementara pencairan karena tidak mampu menyediakan likuiditas.
Ya, kemudian sebenarnya ada juga beberapa case gagal bayar obligasi oleh emiten di mana reksadana pendapatan tetap yang terlalu terkonsentrasi pada obligasi korporasi tertentu tidak mampu memenuhi redemption saat obligasi tersebut gagal bayar. Kemudian kita lihat lagi reksadana tertutup atau yang disebut juga sebagai closed end funds. Nah, reksadana tertutup ini memiliki jumlah unit terbatas, tapi dia diperdagangkan di bursa efek. Nah, investor hanya bisa menjual unitnya di pasar sekunder. Nggak bisa jual di pasar, dia hanya bisa dijual di pasar sekunder, bukan langsung ke manajer investasi. Ada risiko di sini. Risikonya adalah ketergantungan pada pasar sekunder. Nah, jika likuiditas di pasar sekunder rendah, maka investor tidak bisa menjual unit dengan harga wajar. Harga pasar bisa jatuh jauh di bawah NAB. Nah, yang kedua bisa juga mismatch dengan kebutuhan likuiditas lembaga keuangan non-bank. Jadi LKNB ini yang memegang reksadana tertutup bisa kesulitan mencairkan dana saat mendesak. Karena tidak ada mekanisme redemption langsung. Tadi harus di pasar sekunder. Kemudian juga diskon pasar. Unit reksadana tertutup kerap sekali diperdagangkan dengan diskon terhadap NAB yang bisa menimbulkan kerugian tambahan jika dijual dalam kondisi pasar yang stres. Contoh kasus ini masih tadi penurunan IHSG 2025 itu beberapa LKNB yang memegang reksadana tertutup menghadapi tantangan mencairkan portfolio untuk kebutuhan kas jangka pendek karena pasar sekundernya sepi dan harga turun jauh sekali di bawah nilai buku. Dan kalau di Inggris misalnya pasca Brexit tahun 2016 dan juga pandemi 2020, di Inggris beberapa fund properti tertutup mengalami lonjakan penjualan unit karena aset dasar berupa properti tidak bisa dijual cepat. Redemption ditangguhkan berbulan-bulan. Oke, jadi secara umum kita bisa lihat bahwa reksadana terbuka menghadapi resiko rush redemption. Sedangkan reksadana tertutup menghadapi resiko keterbatasan likuiditas di pasar sekunder. Ya, jadi bagi LKNB yang mengelola dana besar penting untuk menyeimbangkan portfolio antara aset liquid dan juga aset tidak liquid dan memahami bagaimana mekanisme exit di setiap instrumen tadi dan juga harus melakukan stress testing berkala terhadap setiap skenario penarikan dana yang mendadak. Next. Nah, tadi saya sudah jelaskan nih sebenarnya ya perlindungan terhadap aksi jual massal tadi ya. Jadi kebijakan suspensi sementara dapat menangguhkan pencairan jika terjadi pasar ekstrim. Penetapan redemption gate, jadi ditentukan berapa redemption gate-nya. Pembatasan jumlah pencairan harian. Kemudian juga kita harus persiapkan cadangan likuiditas, menyimpan sebagian aset dalam bentuk kas atau instrumen yang sangat liquid. Kemudian tentu sangat perlu melakukan diversifikasi portfolio untuk mengurangi ketergantungan pada aset yang tidak liquid. Nah, berbeda dengan bank dan asuransi, jika reksadana dilikuidasi, seluruh aset itu dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Nah, ini dapat mengurangi insentif untuk menarik dana secara panik ataupun run, karena tidak ada keuntungan bagi yang menarik dana lebih dulu. Oke, kemudian tadi saya sudah sampaikan contoh-contoh risiko likuiditas. Tadi Brexit juga sudah, dan ini mungkin kita ke next slide. Ya, jadi secara umum mungkin kita bisa summary-kan bahwa risiko likuiditas pada lembaga keuangan ini adalah risiko likuiditas yang timbul saat penarikan dana lebih besar dari yang diperkirakan atau dari komitmen pinjaman dicairkan secara masif. Kemudian penarikan besar-besaran dapat memicu krisis likuiditas dan mendorong lembaga keuangan yang sehat. Sebenarnya sehat ya, tapi jadi menuju kebangkrutan akibat penarikan besar-besaran tadi. Kemudian insentif bagi pemegang klaim seperti deposan atau pemegang polis asuransi jiwa bisa memperburuk kondisi melalui aksi penarikan massal ataupun runs. Kemudian reksadana relatif lebih tahan terhadap runs karena kerugian tadi dibagi merata di antara investor.
Dan regulator mengatasi resiko ini melalui asuransi simpanan seperti LPS, dan yang akan ada di dunia asuransi mulai tahun 2028 akan ada juga lembaga penjaminan asuransi. Kalau sekarang ada lembaga penjaminan simpanan untuk bank, by the end of 2028 akan ada lembaga penjaminan asuransi juga, ya. Dan juga fasilitas likuiditas seperti discount window. Mekanisme mitigasi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas di sistem keuangan kita. Jadi demikianlah kira-kira bahasan kami dari kelompok 3 mengenai resiko likuiditas yang ada di dunia keuangan. Kami berdelapan. Di sini ada Pak Haryanto Untoro, saya Dumasi Samosir, ada Bapak Trio Samosir, ada Pak Theo dari Bengkulu, dan Pak Huda, serta Pak Wahyu, dan Ibu Herlita Lingga, serta Pak Kris. Kami berdelapan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi yang Prof telah berikan kepada kami dan juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman kami mahasiswa Magister Manajemen Indonesia Banking School. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada kekurangan-kekurangan, dan kami mohon masukan juga jika ada dari presentasi kami ini yang mungkin ada usulan perbaikan dari Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin kita sama-sama mengucapkan terima kasih sambil menundukkan kepala ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak semuanya. Ibu. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, kami mohon undur diri. Selamat pagi dan salam sejahtera.